Di episode sebelumnya, Myulmang akhirnya muncul di hadapan Dong Kyung yang tentu saja membuat Dong Kyung sangat ngajengho karena tidak percaya Myulmang berada di sana. Myulmang kemudian memegang tangan Dong Kyung dengan erat sambil tersenyum kepadanya dan Dong Kyung pun terlihat sangat haru. Setelah sampai, mereka turun dari bus, di mana saat itu Myulmang memberitahu Dong Kyung kalau saat ini ia tidak bisa menghentikan hujan karena dirinya telah menjadi manusia. Melihat Myulmang berada di hadapannya, Dong Kyung terlihat tidak percaya dan segera memeluknya. Sesampainya di rumah, Dong Kyung menanyakan kemana saja Myulmang selama ini dan Myulmang menjawab kalau ia berada di Taman Dewa. Ia menjelaskan kalau sekarang dirinya sudah menjadi manusia seutuhnya dan tidak lagi membawa kehancuran. Mendengar itu, Dong Kyung terlihat sangat senang dan memeluk Myulmang dengan penuh kerinduan. Karena sekarang Myulmang sudah menjadi manusia, ia mulai makan dan tidur di samping Dong Kyung hingga mereka pun tertidur sangat lelap. Pagi harinya Dong Kyung terbangun dan mendapati Myulmang tidak berada di kamar. Ia segera keluar untuk mencarinya dan ternyata Myulmang sedang menyiapkan sarapan untuknya. Karena tidak ingin berpisah dengan Myulmang, Dong Kyung kemudian mengajak Myulmang ke kantornya. Di sana Pak Cha terlihat heran dengan sikap Dong Kyung, namun akhirnya Dong Kyung berhasil meyakinkan Pak Cha bahwa Myulmang akan membantu dirinya dan mengantarnya kemanapun ia pergi. Di perjalanan bertemu Dalgona, Dong Kyung berniat untuk menemui Sun Kyung. Ia terlihat kebingungan untuk menjelaskan kepada Sun Kyung karena takut Sun Kyung tidak mengenali wajah Myulmang. Namun ternyata ketika Sun Kyung melihat Myulmang, ia langsung mengenalinya, mengatakan Myulmang terlihat sama dan hal itu membuat Dong Kyung bertanya-tanya bagaimana bisa Sun Kyung langsung mengenalinya. Karena Dong Kyung terus-terusan menanyakannya, Sun Kyung lalu melihat kembali foto mereka di ponselnya. Dan ajaibnya, foto di ponselnya tersebut kini berubah memperlihatkan wajah asli Myulmang. Shin lalu memperlihatkan si Dewa yang kini sehat dan menjadi seorang siswi dan diketahui bernama Kim Ji-eun. Sedangkan di perjalanan setelah bertemu Sun Kyung, Myulmang menjelaskan kepada Dong Kyung kalau keajaiban tadi terjadi karena Ji-eun. Namun Dong Kyung yang masih tidak percaya kembali membawa Myulmang menemui seseorang dan orang tersebut adalah si penulis Sanpan. Dong Kyung meminta si penulis untuk melihat Myulmang dengan seksama. Ternyata si penulis pun mengenali Myulmang dan berkata kalau Myulmang terlihat sama. Ketika si penulis tampan hendak pergi karena merasa malu saat Myulmang mengetahui kalau ia menyukai Dong Kyung malah meminta bantuan kepadanya agar si penulis bertemu dengan Dalgona yang sangat mengaguminya. Dan ketika mereka memperhatikan Dalgona dan si penulis, di situ Myulmang terlihat cemburu ketika Dong Kyung tersenyum kepada si penulis. Setelah mendapatkan kontrak Dalgona, mereka lalu pulang dan bertemu dengan keluarga Dong Kyung. Shin berlanjut ke Yunkyu yang bertemu dengan Jina ketika ia pergi ke salon. Mereka terlihat berbincang dan mulai saling melupakan masa lalu. Saat itu Yunkyu terlihat tersenyum ketika Jina pergi karena akhirnya ia sudah bisa merelakannya. Di sisi lain, Sun Kyung memberitahu keluarganya kalau kini dirinya telah menjadi manajer di kafe yang dipercayakan kepadanya. Ketika mereka berbincang, Suja bertanya kepada Myulmang pekerjaan apa yang akan ia lakukan setelah berada di Korea. Myulmang menjawab kalau ia akan melanjutkan pekerjaan seperti sebelumnya, yaitu menjadi seorang dokter. Shin lalu memperlihatkan Myulmang yang kini menjadi dokter di rumah sakit biasanya dan kini ia bernama Kim Saram. Di sana ia pun terlihat ahli ketika melakukan pekerjaannya. Di sisi lain, Dong Kyung pergi menemui dokternya untuk membuat kontrak kerja dengan Pak Dokter karena dokternya juga merupakan seorang penulis. Setelah selesai dengan pekerjaannya, Myulmang terlihat jalan-jalan bersama Dong Kyung untuk menghabiskan waktu bersama. Mereka melihat matahari terbenam sambil berbincang membicarakan tentang Ji-eun. Dong Kyung bertanya bagaimana kehidupan Myulmang kini setelah menjadi manusia, yang kemudian Myulmang menjawab kalau dirinya merasa sangat senang.
Lanjut ke Gina yang akhirnya kini novelnya masuk 10 besar berkat Pak Cha. Ia terlihat sangat senang dan Pak Cha memberi selamat kepadanya. Mereka pun terlihat semakin dekat dan Gina akhirnya membuka hati untuk Pak Cha. Melihat Gina kini menyukainya, Pak Cha tiba-tiba hendak mengkisi Gina. Namun Gina yang terkejut karena Pak Cha melakukannya secara tiba-tiba segera menghentikan Pak Cha. Lalu akhirnya Pak Cha mengajak Gina untuk minum. Kemudian mereka pun pergi ke sebuah kafe. Pak Cha yang sudah tidak bisa menahan perasaannya lagi terlihat mengkisi Gina di sana dan mereka pun terlihat sangat bahagia. Setelah melakukan kise, Pak Cha lalu bertanya apakah Gina sudah memutuskan untuk menjadi pacarnya, yang kemudian Gina pun mengiyakannya. Keesokan harinya mereka pergi ke rumah Suja untuk membuat kimchi bersama. Melihat mereka datang berdua tentu saja membuat Dong Kyung sangat terkejut. Ketika sedang membuat kimchi, Myulman terlihat berdebat dengan Pak Cha. Sementara itu, Sun Kyung, Gina, dan Dong Kyung hanya geleng-geleng kepala melihat kelakuan mereka berdua. Setelah selesai membuat kimchi, mereka kemudian makan bersama. Di mana saat itu Pak Cha mengatakan kalau ini adalah hari kedua ia berpacaran dengan Gina. Dong Kyung yang tak mau kalah juga menceritakan tentang kisah cintanya yang penuh dengan perjuangan. Melihat mereka seperti itu, Suja pun ikut-ikutan membanggakan diri karena berhasil menikah dengan suaminya. Kemudian Kevin mengajak Myulman untuk berbicara berdua. Di sana Kevin menyambut hangat Myulman yang kini menjadi bagian dari keluarganya. Myulman terlihat sangat bahagia karena kini ia mempunyai sebuah keluarga yang harus ia lindungi. Sementara itu Pak Cha dan Gina berjalan pulang sambil berbincang. Gina terlihat tidak percaya ketika Pak Cha mengatakan kalau ia adalah cinta pertamanya. Kembali lagi ke Myulman yang tak ingin pulang karena masih merindukan Dong Kyung. Sebelum pulang, ia memeluk Dong Kyung dengan penuh cinta. Sesampainya di rumah, Myulman cepat-cepat mandi agar dirinya bisa segera menelpon Dong Kyung. Dan ketika mereka bertelepon, mereka mengenang tentang kejadian-kejadian yang mereka alami dulu, hingga akhirnya Myulman tertidur ketika mereka sedang membicarakan hal itu. Lalu ketika Dong Kyung tidur, Ji-eun masuk ke mimpi Dong Kyung dan membawanya ke Taman Dewa. Di sana Dong Kyung berterima kasih kepada Ji-eun atas semua hal yang dilakukan Ji-eun untuknya. Saat itu Ji-eun berkata kalau ia hanya menginginkan Dong Kyung agar tersenyum. Scene berlanjut ke Myulman yang sedang berada di rumah sakit. Ia mendapat ucapan terima kasih dari seseorang karena kemarin telah menyelamatkan istrinya yang sedang hamil. Mendengar ucapan terima kasih tersebut, Myulman terlihat sangat senang karena kini dirinya bisa menolong orang lain. Ia lalu pergi ke atap dan bertemu dengan Pak Dokter. Di sana mereka pun terlihat berbincang bersama. Di sisi lain, Dong Kyung berada di kantornya dan sangat terkejut ketika Pak Cha membicarakan tentang novel yang ditulisnya. Ia bahkan berpura-pura tidak tahu saat Pak Cha berkata kalau dirinya akan mengontrak penulis tersebut. Adegan berganti ke Myulman yang datang ke kafe dan tiba-tiba dekat dengan Yun Kyu. Sun Kyung yang melihat hal itu merasa heran karena mereka terlihat dekat padahal baru kali pertama mereka bertemu. Kemudian Dong Kyung datang ke kafe memperkenalkan Myulman sebagai pacarnya kepada teman-temannya. Ketika Dong Kyung mengatakan kalau Myulman tidak mempunyai teman, Myulman berkata kalau dirinya baru saja berteman dan terlihat Yun Kyu melambaikan tangan kepadanya. Setelah bertemu teman-temannya, mereka pulang ke rumah Myulman, di mana saat itu Myulman meminta Dong Kyung untuk menginap di sana. Lalu ketika melihat bintang jatuh, mereka terlihat membuat permohonan. Kemudian Myulman mengajak Dong Kyung untuk menikah secepatnya. Oke Cingu, berakhirlah sudah drama kesayangan kita ini. Terima kasih sudah menyaksikan video di channel ini. Jangan lupa like, comment, dan subscribe channel Mimin biar Mimin semakin semangat bikin konten-konten selanjutnya. Kamsahamnida, bye-bye.